Apa motivasi Bapak sehingga masuk ke PKS, Pak? Saya sangat kagum kepada PKS. Itu masa saya duduk masih di DPRK pun saya kagum sebenarnya partai PKS. Bapak Haji Muhammad Sopyan Deski SAG. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Ini sekarang ini kan sedang heboh nih, Pak, di dunia perpolitikan. Bapak mungkin diperbincangkan, yaitu dengan berpindahnya atau bergabungnya Bapak ke dalam partai PKS yang memang sudah diketahui melalui media sosial termasuk di Facebook. Jadi sebelum kita berbincang masalah bergabungnya Bapak ke dalam partai PKS, jadi mungkin kita semua ingin tahu dulu, sejak kapan Bapak bergabung di dunia politik, Pak? Ya, kita sebenarnya udah bergabung di dalam politik itu dari 2003, yaitu dalam menghadapi pemilu 2004. Jadi kita tahun 2024 kita udah masuk ke partai politik. Waktu itu kita awalnya memang bergabung dengan partai politik yaitu partai PPR, yang mana sebagai ketua umumnya waktu itu almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ. Saya nggak silap waktu itu ketuanya di sini waktu itu PBR almarhum Haji Tengku Yakub dari Tertung Pedi. PBR itu singkatan dari partai apa, Pak? Partai Bintang Reformasi. Dari situlah awalnya kita awalnya masuk ke partai politik. Jadi karena setelah berjalannya pada saat penentuan nomor urut waktu itu kan nomor urutnya belum seperti sekarang ini, yaitu nomor urut mau berapapun kalau memang terbanyak kita menang. Tapi pada saat pemilu 2024 waktu itu sistemnya masih kembali ke nomor urut 1. Oh, begitu, Pak. Walaupun yang terbanyak nomor urut yang terakhir, tapi tetap penuhkan dulu ke nomor urut 1. Itu. Penuhkan dulu ke nomor urut, karena waktu itu kan aturannya ya artinya harus ke nomor urut, bukan berdasarkan suara terbanyak. Jadi dengan adanya kita dapat di PPR waktu itu nomor urut sekian, dari waktu itu saya ambil dari dapil Dari dapil 4. Dari dapil 4. Itu dapil Lawi Alas, Babu Rahmah, dapil 4 lah waktu itu kita ambil. Terus hasilnya, Pak, ketika Bapak mencalonkan diri dengan nomor terakhir itu gimana, Pak? Tapi karena kita nggak dapat nomor urut 1, ternyata kita dapat nomor terakhir, karena pertimbangan partai kita di Aceh Tenggara nih waktu itu kan, saya ini kan minta calonnya dapil dari Lawi Alas, dapil 4. Karena saya ini bukan bukan asli dari putra dari Lawi Alas, karena saya ini kan putra dari Lawi Bulan. Pak. Artinya kampung halaman saya dari Lawi Bulan, dalam Pokison, tinggal saya di Babu Salam. Saya calonnya di dapil 4. Jadi dengan pertimbangan itu mungkin pihak partai memutuskan bahwasanya itu saya ini tidak ditempatkan di partai di nomor urut 1. Maka karena nggak kita dapat posisi nomor urut 1, maka saya pindah ke partai lain. Artinya nggak sesuai dengan nomor urut. Artinya kita tahu bahwasanya hasil pemilu 2004 itu adalah kalaupun partainya mendapat kursi,
tetap pemenang itu tetap nomor urut 1 kalau partainya mendapat kursi. Ya, Pak. Makanya saya pindah ke partai lain. Ya, itu partai apa lagi Pak berikutnya Pak? Waktu itu partai PSI. PSI. Ya. Bukan PSI sekarang Pak ya? Bukan PSI sekarang. Kok sekarang kan lain lagi PSI ya? Partai PSI. Memang partainya nggak dikenal orang. Oh iya Pak. Nggak dikenal karena kan partainya partai apalah kan. Partai kecil. Jadi partai PSI itu Partai Serikat Indonesia. Iya Pak. Jadi disitulah saya ikut calon dengan nomor urut 1. Dengan dapil 4 juga. 4 juga. Dan hasilnya? Ya, hasilnya alhamdulillah mungkin masyarakat sudah mengenal saya. Ya, karena saya ini begini nih Ustaz. Ya, saya ini kan dulu nih awalnya tukang penagih rekening listrik. Oh gitu Pak. Sebagai kolektor. Iya Pak. Tukang catat meter listrik. Jadi tugas saya waktu itu menagih rekening listrik masyarakat itu dari Titi Barung ke Titi Salim Pipit itu setiap bulan itu Ustaz. Dari Barung sampai Salim Pipit sampai dari Titi Barung ke Titi Salim Pipit itu masyarakatnya nggak pernah ke PLN. Yang taunya masyarakat itu saya. Yang kenalnya masyarakat itu saya. Iya Pak. Jadi setiap bulan itu saya door to door rumah mereka untuk menagih rekening listrik dengan jasa waktu itu per pelanggannya 500 perak. Iya Pak. 500 perak lah, itulah seingat saya. Jadi ya begitu saya sebenarnya saya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRK ini nggak pernah mimpi saya nggak pernah mimpi saya terbayang bagaimana saya bisa menjadi anggota dewan, bisa masuk nggak pernah mimpi saya. Karena kan kehidupan saya ya saya pernah ikut juga merasakan membawa becak mesin. Waktu itu begitu ikut rumah tangga, tinggalnya pun di dusun di tengah-tengah sawah. Jadi tidak pernah terpikir lah Ustaz. Dan saya sebenarnya nggak pernah masuk. Nggak pernah datang ke kantor DPRK itu. Nggak pernah datang. Nggak pernah masuk, nggak pernah nongol ke situ. Dan memang nggak tahu sama sekali masalah politik. Nggak pernah sama sekali lah tahu gitu masalah ranah politik. Tapi alhamdulillah dengan kepercayaan masyarakat, begitu kita masuk ke kantor dewan, alhamdulillah ada kursi kita situ Ustaz. Alhamdulillah. Pada saat itu pemilu 2024 dari situ. 2024. Nah, tapi kan Bapak katanya 3 periode ini berturut-turut Pak, 3 periode. Ya, alhamdulillah dengan kepercayaan masyarakat kita sebagai anggota DPRK itu dari 2024 sampai 2029. DPRK. Jadi periode pertamanya di Dapil 4, periode keduanya juga dari Dapil 4. Baru periode ketiganya lah saya pulang kampung. Ke Dapil 1. Dapil 1. Karena kan seperti saya sampaikan tadi, yang mana saya ini kampung asli saya adalah Lawe Bulan dan Dalam Pokison. Tinggal saya di Babu Salam. Iya Pak. Jadi periode ketiganya saya mencalonkan diri dari Dapil 1, pulang kampung, alhamdulillah dapat percayaan juga dari masyarakat. Nah, terus kemudian 2019 Bapak mencalonkan ke provinsi Pak ya? Ya. DPRA. Disitulah baru istirahat lah istilahnya Pak. Ya kita ni kan Ustaz begini, kita ni kan sebagai manusia kan hanya hak kita merencanakan. Keputusan itu kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang tahu apa yang kita inginkan. Allah yang maha tahu apa yang kita rencanakan. Mungkin itu yang terbaik bagi saya. Artinya memang pemilu 2019 waktu mencalonkan untuk DPRA itu ya belum ada rezeki kita lah Ustaz. Ya Pak. Terus berjuang. Ya belum ada rezeki kita. Tapi ya kita puas dan itu yang terbaik bagi Allah.
Alhamdulillah lah Ustaz, jadi mendapat saya anggaplah sebagai sebuah hidayah kepada saya dengan tidaknya keberhasilan belum ada rezeki kita ke sana. Kenapa saya katakan sebuah hidayah Ustaz? Karena kan setelah saya lagi istirahat seperti ini, ya Pak, lagi tidak ada kegiatan, ya Alhamdulillah, InsyaAllah masih diberikan kesehatan kepada saya bisa ya menjagalah jemaah 5 waktu itu. Alhamdulillah. Apalagi subuh ya, itu yang paling kita jaga Ustaz. InsyaAllah lah. Itu sebuah hikmah dan hidayah bagi saya, menurut saya. Ya, luar biasa. Karena 5 waktu itu, kalau dulu masa jabat Ustaz, solatnya solat kita. Tapi ya belum sempurna lah kata anak muda sekarang. Artinya belum begitu kita jiwai bagaimana nikmatnya beribadah itu. Masya Allah. Dari sekarang lah insyaAllah, mudah-mudahan semoga Allah tetap istiqomahkan hati saya. Amin ya rabbal alamin. Mas, sangat luar biasa Pak ya. Biasanya kalau kita dengar cerita di kampung-kampung desa, yang kalah tuh nandok ilagan gitu ya. Nandok ilagan, lemas, nggak mau berusaha, bahkan sampai stres. Tapi yang Bapak buktikan memang sangat luar biasa dan justru sebagai pintu hidayah itu. Memang ada sedikit waktu awal-awal mula selesai pemilu itu Ustaz. Adalah agak sedikit downnya kita. Maklum aja lah sebagai manusia kan gitu. Iya Pak, manusiawi. Tapi saya tetap mendekatkan diri kepada Allah, sehingga satu sebagai ingatan saya sampai sekarang ini, saya nggak silap itu mungkin hadis ya. Iya Pak. Hadis ayat itu lupa pula saya, karena Pak, saya ini bukan ustaz. Nanti banyak ustaz yang nonton yang koreksi Pak. Bahwasanya solat sunat kita sebelum subuh itu lebih besar itu dunia dan seisinya. Masya Allah. Itu belum kita melaksanakan solat subuh Ustaz. Masih kita melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, lebih besar itu manfaatnya daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Jadi saya kembalikan kepada perjuangan saya Ustaz. Jadi apalah artinya dunia ini? Iya Pak. Hanya 2 rakaat cuma selesai dunia ini. Selesai, itu. Memang menurut hadis tersebut, memang orang kaya sesungguhnya itu adalah salah satunya orang yang mampu sholat sunnah sebelum subuh itu Pak. Itu makanya saya sampaikan tadi. Itulah saya anggap kegagalan saya ini itu sebuah hidayah kepada pribadi saya Ustaz. Ya, dan alhamdulillah, mudah-mudahan itu mungkin jadi jembatan Pak ya. Jadi jembatan ke depannya semakin kuat dan semakin tangguh, bisa memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Nah, kemudian tadi kan 3 periode nih Pak, 3 periode. Periode pertama itu dari partai PSI. Kedua dan ketiga itu dari partai mana Pak? Periode kedua PSI juga Ustaz. PSI juga. Baru periode ketiga, begitu pulang kampung, calonnya di kampung kita sendiri, tempat tinggal kita sendiri. Itu karena PSI waktu itu periode ketiganya itu PSI tidak ikut lagi peserta pemilu Ustaz. Oh gitu. Makanya kita pindah partai, bukan artinya kita ni tidak konsisten politik. Seperti itu Ustaz. Makanya kita pindah ke Partai Nasdem. Ya Pak. Mungkin sambil minum-minum. Ya boleh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita ngobrol santai aja nih Pak. Iya. Kemudian nih kan akhir-akhir nih Bapak jadi perbincangan juga di partai politik. Jadi perbincangan juga. Bahkan lihat komentar-komentar tuh, iyo. Nah, sekarang Bapak sudah bergabung dengan Partai PKS. Ya, insyaallah Ustaz. Partai PKS ya kan. Sebelumnya di Nasdem Pak ya. Ya, di Nasdem. Apa motivasi Bapak sehingga masuk ke PKS Pak? Sebenarnya motivasi saya tuh masuk ke PKS itu sebenarnya banyak Ustaz. Banyak. Tapi salah satunya yang saya sangat kagum kepada PKS itu masa saya duduk masih di DPRK pun saya kagum sebenarnya partai PKS. Iya Pak. Coba bayangkan Ustaz itu, artinya PKS
itu ada beberapa periode yang belakangan ini kan tidak ada anggota DPRK. Iya. Tidak ada perwakilan PKS di DPRK. Ya, tidak ada. Namun kepeduliannya kepada umat, kepada masyarakat luar biasa. Iya. Apalagi masyarakat itu tertimpa musibah, itu PKS-nya luar biasa, tetap di depan. Ada kursi, tidak ada kursi, tetap. Ada kursi, mau tidak ada. Memang ini nggak ada kursi PKS dari partai PKS. Iya, Pak. Tapi kita melihat PKS itu begitulah. Iya, Pak. Antusiasnya kepada kepeduliannya kepada umat, kepada masyarakat. Jadi sesuai dasar itu, Ustaz. Karena kan moto saya pribadi nih, Ustaz, kan saya tuh moto saya tetap berbuat baik walaupun kita belum menjadi orang yang terbaik. Iya. Jadi sesuai dengan moto saya ini, makanya saya gabung ke PKS setelah saya nggak ada terikat lagi di Partai Nasdem. Iya. Tidak ada terikat lagi di Partai Nasdem. Saya ingin melanjutkan perjuangan saya, moto saya, yaitu berbuat baiklah, tetaplah berbuat baik walaupun belum menjadi orang yang terbaik. Pak, cuman jadi pertanyaannya, Pak, apakah tidak bisa Bapak melakukan kebaikan tersebut tetap di Nasdem gitu, Pak? Bukankah Partai Nasdem itu kan sekarang ini kan termasuk partai besar gitu, Pak? Ya. Tapi begini juga itu, Ustaz, bukan artinya kita tidak bisa. Tapi kan kadang-kadang keseharian kita, kehidupan kita itu kan disesuaikan dengan lingkungan kita. Iya. Kalau PKS ini memang lingkungnya seperti itu dia. Peduli umat itu luar biasa. Makanya kita ya apa salahnya lah selagi kita tidak lagi terikat di partai lain, masuk kita ke partai PKS sehingga cita-cita kita, tujuan kita untuk menyampaikan, memperjuangkan hak-hak masyarakat itu sebagai bentuk kepedulian kita itu, baik saya pribadi ini, Ustaz, bisa tersalurkan nantinya melalui dengan partai PKS. Melihat di media sosial itu ada komentar juga, Pak, termasuk ada foto Bapak yang sedang rapat di Partai Nasdem. Katanya kan baru saja rapat, kenapa sudah masuk PKS gitu? Ada juga bertanya kayak gitu, Pak. Sebenarnya begini itu. Kita sebenarnya begitu selesai pemilu, kita sebenarnya sudah nyatakan bahwasanya kita tuh insyaallah akan bergabung ke PKS. Itu baru-baru selesai pemilu. Ya, Pak. Waktu itu jumpa kami dengan Adinda Sabi Bahrun di Masjid At-Taqwa. Jumpa di Masjid At-Taqwa. Di situlah bersilaturahmi kami dengan beliau, dan saya nyatakan saya insyaallah akan bergabung ke depannya dengan partai PKS. Tapi waktunya barulah saat sekarang ini kita nyatakan. Ya, Pak. Jadi dengan adanya itu ada rapat di Partai Nasdem, itu karena ada kunjungan dari DPW Partai Nasdem. Dari pihak DPW Partai Nasdem menghubungi saya, karena ya sebagai manusia, sebagai kader dari partai, saya menghargailah kedatang mereka, makanya kita hadir. Jadi itu yang jadi itu yang dipertanyakan juga, Pak, di Facebook, ya kan? Lagi pula kita manusia ini kan bebas milih pilihan kita. Ya, pilihan kita yang menentukan. Ya. Itulah namanya demokrasi. Jadi bebas kita milih partai manapun, Ustaz. Kemudian setelah bergabung dengan Partai PKS, kira-kira ke depannya apa yang Bapak lakukan setelah bergabung di Partai PKS, Pak? Ya, pertama memang yang bisa saya lakukan ya sesuai dengan kemampuan saya, cita-cita saya tetap melanjutkan yaitu rasa bentuk kepedulian kita kepada umat, kepada masyarakat. Moto pribadi saya yaitu berbuat baiklah walaupun kamu
belum menjadi orang yang terbaik. Iya, luar biasa Pak. Untuk tahun 2024 ini, apakah Bapak akan kembali mencalonkan diri pemilu 2024 Pak? Ya, itu kan tergantung Ustaz. Tergantungnya begini. Tergantung kesehatan kita, tergantung kemudahan kita, bagaimana respon masyarakat terhadap diri kita. Karena kan kalau kita ingin mencalonkan mengabdi kepada masyarakat itu sebenarnya kita lakukan dulu survei, survei pribadi. Survei pribadi Kepada masyarakat. Gimana respon masyarakat? Apakah masyarakat masih merespon kita? Ya, kalau memang masyarakat masih merespon kita, apa salahnya Ustaz? Kita maju lagi kan gitu. Ya, Pak. Tapi kalau enggak ya begitu aja, hanya sekedar mengabdi aja di partai PKS. Ya, Pak. Tapi intinya itu adalah Ustaz, kalau masyarakat masih merespon, masih percaya kepada kita, ya insyaallah kita akan maju di pemilu 2024 ini. Ya, Pak. Nah, ini kedepannya Bapak mencalonkan diri apakah di DPRA kembali atau di DPRK kembali Pak? Itu nengok sikon nanti. Sikon lagi Pak. Kembali ke sikon lagi Pak. Sikon dan perkembangan bagaimana kita manusia ini bisa-bisa saja. Bisa jadi kita masih calon DPRA, bisa jadi kita calon di DPRK. Kembali ke sikon Pak. Ya, nengok situasi, kondisi dan kondisi. Ya Pak. Harapan Bapak nih kepada PKS ke depannya lah, bagaimana ke depannya nih supaya dapat kursi lah Pak kan. Ini kan mungkin di pemilu, beberapa kali pemilu tidak ada perwakilan dari partai PKS. Mungkin harapan Bapak PKS ke depannya. Tentunya kepada semua kader maupun simpatisan dari partai PKS, marilah kita bergandeng tangan, bergabung bersama-sama untuk membesarkan partai PKS ini untuk pemilu 2024 ini. Dengan rasa kebersamaan kita, dengan rasa kekompakan kita, aku yakin, saya optimis bahwasanya PKS 2024 mendapat satu fraksi di DPRK Aceh Tenggara. Amin.